MAB Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa alal muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku ana fasal siji. Nawaqidul wudu'i utawi pira-pira kang rusak utawa mbatalake wudu. Iku arba'atu asya'a, papat pira-pira perkara. Al-awwalu utawi kang kawitan iku al-khariju, perkara kang metu min ahadis sabilaini, saking salah sijine dalan loro. Mingkubulin bayane kubul, au duburin utawa dubur. Rihun metu rupa angin, au ghairuhu utawa metu sakliyane rih. Ilal mania angin metu mani. Asani utawi kang kaping pindho iku zawalul akli, ilange akal. Ilange akal binaumin sebab turu, au ghairihi utawa liyane turu utawa liyane naum. Illa nauma qaidin, angin turune wong kang lungguh. Mumakinin kang netepake makadahu ing pelungguhane wong, pelungguhane qaid. Netepake pelungguhane qaid minal ardi, saking bumi. Asalisu utawi kang kaping telu iku iltiqa ubasyaratai rajulin, tetemune kulit lorone wong lanang wa mraatin lan wong wadon, kabira ini kang gedhe kawrune, ajnabiya ini tur kang liya karone. Oleh tetemu kulit min ghairi hailin, saking tanpa aling-aling. Arabi utawi kang kaping papat iku masuku bulil adami, ngepok demek kubule anak Adam. Au halaqati duburihi, utawa ngepok bunder-bundere dubure adami. Oleh ngepok bibat nirrohati, kelawan jerone epek-epek. Au butunil asobi'i, utawa jerone pira-pira driji.
Artinya pasal ini menjelaskan perkara-perkara yang membatalkan wudu, perkara-perkara yang merusak wudu. Perkara-perkara yang merusak wudu ada 4. 1. Sesuatu yang keluar dari 2 jalan, yaitu kubul atau dubur, jalan depan buang air kecil, atau dubur tempat buang air besar, BAB. Keluar berupa angin atau selainnya angin, kecuali yang keluar adalah mani. Itu yang pertama. Yang kedua, hilangnya akal sebab tidur atau selain tidur, kecuali tidurnya orang duduk yang menetapkan pantatnya di bumi. Yang nomor 3 yang membatalkan wudu, bertemunya 2 kulit laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa yang bukan mahramnya dengan tanpa penghalang. Yang nomor 4 yang membatalkan wudu adalah memegang kubulnya anak Adam atau anus bunder-bunder duburnya anak Adam, memegang dengan telapak tangan yang dalam atau jari-jari yang dalam. 4 perkara itu yang membatalkan wudu. Mari kita pelajari hal-hal yang membatalkan wudu mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari 2 jalan, dari kubul atau dubur, berupa angin atau berupa selain angin, kubul atau dubur. Nah, kita sudah mengetahui kubul atau dubur, baik berupa angin maupun selainnya angin. Yang keluar dari kubul atau dubur itu yang biasa atau yang tidak biasa. Yang keluar yang biasa itu seperti air kencing, ya itu biasa keluar setiap hari, setiap waktu manusia pasti kencing. Atau keluarnya itu berupa kotoran dari dubur. Nah, ada sesuatu yang keluar itu tidak biasa keluar. Nah, seperti keluar darah, naudzubillah, keluar nanah, naudzubillah, atau keluar sesuatu yang kering, itu tadi basah semua, atau sesuatu yang kering. Sesuatu yang kering itu macam-macam lah, mungkin saja berupa logam atau uang. Logam ketelen kemudian keluar berupa uang tok, tidak tercampur apa-apa, seandainya kering, maka tetap itu membatalkan wudu, sesuatu yang keluar. Atau naudzubillah juga punya sakit kencing batu, rasa kencing sekali, tidak keluar, tiba-tiba yang keluar berupa gumpalan batu, kering batunya, itu tetap membatalkan wudu. Jadi sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur, baik yang keluar itu biasa keluar, atau yang keluar itu adalah sesuatu yang jarang atau langka, tidak biasa keluar dari kubul atau dubur. Keluarnya itu dari jalan yang itu tempat buang air kecil atau tempat buang air besar. Bagaimana seandainya seseorang tidak mempunyai kemaluan, atau tempat buang air besar, buang air kecilnya itu buntu atau tidak punya sama sekali. Nah, kalau tidak punya sama sekali mungkin dilubangi. Kalau sekiranya itu lubangnya itu di area sekitar kubul atau dubur di situ, kok keluar di situ, maka itu juga membatalkan wudu. Lain halnya kalau lubangnya itu berada di bawah, berada di
kentol atau di pupu, di paha atau di kaki, maka keluar dari jalan itu walaupun berupa air kencing tapi keluarnya tidak berada di daerah atau di area perut, maka itu tidak membatalkan wudu. Itu tidak membatalkan wudu. Yang ini di wa ma in kana haduma munsadan insidadan aridon fala buddha antakuna sakobatu qoribatan minal ma'idah wa in kana fi rijlihi aw nahwiha lam yangkut al kharij minha. Apabila yang keluar atau lubangnya itu adalah di kaki atau di tempat yang lain yang jauh dari perut, maka sesuatu itu tidak membatalkan wudu. Sekali lagi, yang pertama yang membatalkan wudu adalah sesuatu yang keluar dari kedua jalan kubul atau dubur, baik itu yang keluar berupa sesuatu yang biasa atau sesuatu yang lain yang tidak biasa. Keluarnya adalah dari tempat keluar buang air kecil atau buang air besar yang umum. Apabila orang tidak mempunyai naudzubillah juga, apabila tidak mempunyai tempat buang air kecil atau buang air besar, kemudian tempat buang air kecil atau buang air besarnya itu berada di kaki, naudzubillah, mungkin saja itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau tempat buang air kecilnya dilubangi seandainya di dekatnya sekitar perut situ, maka itu tetap membatalkan wudu. Yang nomor 2 yang keluar tadi kecuali sperma. Sekali lagi, yang keluar tadi kecuali sperma. Kalau sperma maka tidak membatalkan wudu, tapi menyebabkan mandi besar. Karena apa? Keluarnya sperma menyebabkan mandi besar. Fala naqdu bihi ka'an'amna bimujarrati nadharihi. Seperti orang yang ngayal tentang masalah sesuatu sehingga keluar spermanya, maka itu tidak membatalkan wudu tapi mewajibkan mandi. Lah, mandi itu termasuk sesuatu yang lebih besar daripada wudu, karena kalau sesuatu yang menyebabkan wudu itu adalah hadas kecil, kalau sesuatu yang mewajibkan mandi itu adalah hadas besar. Jadi sesuatu yang besar itu sudah mencakup sesuatu yang kecil, makanya tidak dibatalkan wudunya dengan keluarnya sperma. Yang kedua yang menyebabkan batalnya wudu adalah zawalul akli binaumin aw ghairihi illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adahu minal ard. Yang kedua adalah hilangnya akal sebab tidur atau yang lain. Ini bahas tentang masalah tidur dulu. Sesuatu yang membatalkan wudu adalah hilangnya akal sebab tidur. Atau yang lainnya, kecuali tidurnya orang yang menetapkan pantatnya di bumi. Kecuali orang yang menetapkan pantatnya di bumi. Hilangnya akal sebab tidur. Yang menyebabkan batalnya wudu itu adalah hilangnya akal. Orang tidur itu mesti hilang akali. Orang tidur itu sudah tidak sadarkan diri. Kalau masih sadarkan diri itu namanya bukan tidur. Orang tekluk-tekluk tapi masih mendengar, telinganya mendengar, matanya masih bisa melihat, hidungnya masih bisa membau. Itu walaupun matanya sudah sudah terpejam seperti ini, tapi telinganya masih mendengar, hidungnya masih membau, kulitnya masih merasa. Itu belum tidur, karena masih sadar, masih bisa merasakan. Kalau seperti itu namanya nu'as. Nu'as itu artinya adalah ngantuk.
Kalau ngantuk itu masih kategori belum tidur, belum hilang akalnya. Nah, orang yang tidur yang membatalkan wudu adalah tidur selain tidur dalam posisi duduk, kecuali tidur dalam posisi duduk yang menetapkan pantatnya di bumi atau lantai. Kamu tahu posisi duduk yang bagus. Posisi duduk yang bagus seandainya ini adalah pantat, ini tetap nenggoni bumi sini. Lihat. Ini. Seandainya kamu mau kentut, tidak jadi kentut. Sebabnya apa? Duburnya itu nempel di lantai. Duburnya itu nempel di lantai. Itu seandainya ya. Nah, kalau menetapkan pantatnya seperti ini di bumi, tidur, maka tidurnya tidak membatalkan wudu. Itu cuma itu tok, tidur yang tidak membatalkan wudu. Bagaimana kalau tidurnya itu tidur terlentang, apalagi tidur terlentang, tambah batal wudu nih walaupun cuma sak seliutan. Apa maneh turune sambil melumah, ngurep. Terus kemudian tidur sambil mendongkrong. Lututnya diangkat mendongkrong. Dubure mengo. Itu tidak bisa. Tetap batal wudu. Satu-satunya yang tidak batal adalah pantatnya itu nempel di bumi rapet. Kalau sudah rapet seperti itu tidur tidak batal wudunya. Seperti orang yang bersila atau orang yang duduk tahiyat akhir, tapi yang banyak itu adalah duduk bersila, walaupun dengan bersandar tidak masalah. Seandainya sandarannya itu diambil maka dia akan jatuh, itu juga tidak apa-apa. Nah, itu tidur yang tidak membatalkan wudu. Walaupun tidur tidak batal wudu nih, maka kita harus tahu sendiri bagaimana. Sekarang kan banyak kita lihat setelah pas waktu Jumatan itu mendengarkan khutbah sambil tidur. Kita lihat posisi tidur kita. Kalau tidur kita posisinya duduknya duduk bersila, yang tahu diri kita sendiri duduk bersila, pantat kita menetapkan di karpet, natep, benar-benar netep, maka kalau kita tidur pada waktu itu tidak batal wudunya, tidak batal wudunya. Tapi kadang-kadang ada yang kakinya diangkat sambil sendeku gitu, itu batal wudunya, harus wudu lagi walaupun cuma sak seliutan. Atau tidur sambil berdiri ngantuk sholat subuh, sak seliutan duduk, tetap batal wudunya karena tidak menetapkan pantatnya di bumi. Sekali lagi, yang tidak membatalkan wudu, orang tidur yang tidak membatalkan wudu cuma satu, yaitu orang tidur yang duduk yang menetapkan pantatnya di bumi. Yang membatalkan wudu itu adalah hilangnya akal sebab tidur atau yang lainnya. Atau yang lainnya itu seperti gila. Tahu gila? Gila itu hilangnya akal. Hilangnya akal mungkin ya sebab-sebab gila juga macam-macam. Itu juga termasuk hilang akal. Habis wudu gila, maka hilang akalnya. Yang kedua yang selain tidur itu adalah karena mabuk. Mabuk itu juga hilang akalnya. Mungkin mabuknya itu karena sakit atau yang lainnya, atau karena sakit ayan. Sakit ayan itu juga menghilangkan akal. Kalau menghilangkan akal berarti batal wudunya. Sekali lagi, yang nomor 2 yang membatalkan wudu adalah hilangnya akal sebab tidur atau sebab yang lainnya, kecuali
tidurnya orang yang menetapkan pantatnya di bumi. Yang nomor 3 yang membatalkan wudu adalah iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi hailin. Yang nomor 3 yang membatalkan wudu adalah bertemunya kulit ya, ini kulit laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa yang bukan mahramnya, bertemunya tanpa penghalang. Di situ ada imro'ataini kabirataini ajnabiyaini rajulin wa imra'atin kabiraini. Kabiraini itu sudah dewasa. Kabiraini itu sudah dewasa. Sudah dewasa itu ya sudah balik. Tanda-tanda balik kemarin sudah disebutkan tanda-tanda balik. Nah, ini bertemunya kulit laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, yang sudah balik, yang selain mahram. Anak kecil tidak termasuk kabiro ini. Usia anak kecil itu berapa? Ya sampai balik. Balik kemarin juga ada ditandai dengan umur dan ditandai dengan tanda-tanda. Kalau umur 12 tahun sudah balik, ya batal. Kalau umur 9 tahun sudah balik, ya batal. Kita bersentuhan kulit dengannya dengan tanpa penghalang. Yang bukan mahram. Mahram itu adalah wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Itu namanya mahram. Wanita-wanita yang haram dinikahi itu ada 3 sebab. 1 sebab nasab, nomor 2 sebab rodho'ah, nomor 3 sebab musoharoh, atau kebalik juga tidak apa-apa, sebab musoharoh dan sebab rodho'ah. Kalau sebab nasab itu ayah ibu, ayah ibu kita atau saya laki-laki kepada ibu saya, ibu kandung saya, itu tidak membatalkan. Atau ibu tiri saya, itu juga termasuk salah satu dari nasab. Termasuk lagi yang tidak membatalkan wudu adalah adik-adik saya atau kakak saya yang satu kandung. Saya dengan adik saya dengan kakak saya, kakak perempuan saya, itu tidak membatalkan wudu. Saya dengan adiknya ibu perempuan atau adiknya bapak saya perempuan, saya manggil bibi atau bule atau bude, itu tidak membatalkan wudu. Ini bibi dari ayah atau ibu. Ingat, dari ayah atau ibu. Kadang-kadang ada bule atau bibi itu panggilan dari ayah ibunya istri atau mertua, adiknya mertua, ibunya mertua, itu lain. Nanti di musyawarah kita bahas. Dah. Atau saya dengan keponakan saya punya saudara. Saudara saya itu punya anak perempuan. Saya dengan keponakan atau anak perempuannya saudara saya itu tidak batal wudunya, tidak membatalkan. Atau saya dengan anak saya juga tidak membatalkan wudu. Dengan cucu saya sampai ke bawah itu tidak membatalkan wudu. Saya dengan ibu saya, dengan nenek saya, dengan buyut saya ke atas itu tidak membatalkan wudu. Itu namanya binasab, dengan nasab, sebab nasab, haram dinikahi sebab nasab. Yang sering dilupakan itu adalah saudara sepupu. Saudara sepupu itu gini, kita biasanya manggil adik misanan, adik yang bukan kandung atau adik misanan. Contoh, ayah saya punya anak saya. Nah, ayah saya punya adik. Nah, adiknya ayah saya itu punya anak. Namanya saya dengan anaknya adiknya ayah saya itu. Namanya saya dengan
anaknya adiknya ayah saya, itu namanya misanan. Itu membatalkan wudu. Itu membatalkan wudu. Itu yang sering-sering itu tidak diperhatikan di situ. Kalau membatalkan wudu ya boleh dinikahi karena sudah orang lain, karena sudah satu trap berbeda. Itu membatalkan wudu. Itu yang sering-sering dan orang-orang banyak yang tidak memperhatikan tentang hal itu. Itu orang lain, kalau orang lain bersentuhan kulit secara langsung itu membatalkan wudu. Itu tadi sebab nasab. Yang nomor selanjutnya adalah sebab musyaharah, sebab mertua. Kalau sebab mertua itu cuma sedikit, saya dengan mertua perempuan saya tidak, mertua perempuan saya itu siapa? Ibunya istri saya. Itu saya tidak batal wudunya selama-lamanya. Begitu juga ibunya istri saya dengan saya tidak batal wudunya. Terus kemudian istri saya dengan bapak saya itu juga tidak membatalkan wudu. Bagaimana kalau suami dengan istri? Suami dengan istri menurut kaul yang arjah, menurut kaul sing banyak digunakan para ulama, batal wudunya suami dan istri. Suami istri salaman, bertemu kulit, batal wudunya. Batal wudunya. Ini kalau suami istri. Makanya hati-hati. Nah, memang ada sebagian ulama yang mengatakan atau berpendapat bahwasanya suami istri tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Tapi kalau di kita itu membatalkan wudu, sebab suami istri itu adalah bukan mahram. Karena dia menikah. Sekali lagi, yang namanya mahram tadi adalah wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Saya menikahi istri saya, berarti kan boleh saya menikahinya karena bukan tersaudara. Nah, itu. Yang nomor selanjutnya, nomor 3, mahram tadi itu adalah karena rodhoah. Rodhoah itu tunggal susuan. Minimal 3 kali atau 3 teguk air susu. 3 air susu. Itu yang biasa terjadi di daerah-daerah itu, naudzubillah, ya bisa saja terjadi. Kedua orang tuanya sibuk bekerja. Ya. Kedua orang tuanya sibuk bekerja, anaknya dititipkan di tetangganya. Nangis diberi asupan susu formula tidak mau, akhirnya disusui dengan air susunya yang ngemong. Nah, air susunya yang ngemong akhirnya menang. Nah, bayi tersebut minum air susu yang ngemong, maka bayi tersebut dengan anak-anaknya yang ngemong tadi itu adalah saudara satu susuan. Saudara satu susuan. Kalau di Mekah memang menjadi tradisi orang kalau melahirkan disusukan dengan orang lain pada orang lain. Nah, seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang menyusui adalah 2 orang, Suwaibah dan Halimah As-Sa'diyah. Nah, jadi yang membatalkan wudu yang nomor 3 adalah bertemunya kulit laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa yang selain mahram, bertemunya tanpa penghalang. Sekali lagi, bertemunya tanpa penghalang. Kalau ada penghalangnya seperti baju kayak gini, ini tidak bertemu langsung, tidak bertemu langsung, pakai kaos tangan, tidak bertemu langsung. Kalau tidak bertemu langsung maka tidak membatalkan wudu. Nah, kalau yang batal wudu ketemu langsung, apalagi sampai salaman, wong nyenggol tok ngene ae batal. Apalagi sampai salaman, itu jelas batal wudunya.
jelas batal wudunya. Kita belajar di sini kitab kitab ini Safinatun Najah madhab Syafi'iyah. Yang terakhir yang membatalkan wudu adalah masukubulil adami au halaqati duburihi bi batnir rohah. Memegang kubulnya anak Adam atau duburnya anak Adam dengan dalamnya telapak tangan. Dengan dalamnya telapak tangan. Ingat, dengan dalamnya telapak tangan. Dalamnya telapak tangan itu kalau saya gini. Nah, yang tidak tampak dari sebelah sini, ini namanya dalam. Yang tidak tampak dari sebelah sini, namanya dalam. Kalau yang tampak ini kan tampak. Ini namanya adalah luar. Rohah itu adalah yang ini, batnir rohah. Kalau ini adalah butunul asobi, dalamnya jari-jari, butunul asobi. Memegang kemaluan dengan menggunakan dalamnya telapak tangan dan dalamnya jari-jari, ini membatalkan wudu. Tapi kalau menggunakan pinggirnya jari atau luarnya telapak tangan sebelah sini, itu tidak membatalkan wudu. Baik itu dubur atau kubulnya sendiri atau kubulnya orang lain. Baik itu kubulnya orang yang masih hidup atau kubulnya orang yang sudah mati. Baik itu kemaluannya itu masih menempel pada orangnya atau sudah terpisah. Pokoknya yang itu disebut dengan kemaluan. Nah, itu membatalkan wudu. Sekali lagi, yang membatalkan wudu ada 4. 1 adalah sesuatu yang keluar dari 2 jalan, yaitu kubul atau dubur, baik berupa angin atau yang lainnya. Yang nomor kecuali mani. Yang nomor 2 adalah hilangnya akal sebab tidur atau yang lainnya, kecuali tidurnya orang yang menetapkan pantatnya di bumi. Nomor 3, bertemunya kulit laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, yang bukan mahram dengan tanpa penghalang. Yang nomor 4 adalah memegang kubul atau duburnya anak Adam dengan menggunakan batnir rohah. Batnir rohah itu dalamnya dalamnya telapak tangan. Dalamnya telapak tangan atau dalamnya jari-jari. Itu yang membatalkan wudu. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang manfaat, yang barokah, sehingga kita dapat beribadah dengan baik, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan tambahan ilmu kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minhal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi
ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa akhiran kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya adalah perkara-perkara yang diharamkan sebab wudu atau sebab batal wudunya atau hadas kecil, dan perkara-perkara yang diharamkan sebab karena hadas besar, itu pada bab berikutnya. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.